Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan di Jum'ah yang penuh barokah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya, Maskur Latif, akan menemani Anda melalui siaran kami, yaitu Sisma News, yang akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang. Pemirsa, informasi pertama akan kami hadirkan dari Kampus 1 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yaitu TK Islam Sabilillah Malang. Mulai pekan ini, dimulai hari Senin yang lalu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang telah memperbolehkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bagi sekolah negeri maupun swasta. TK Islam Sabilillah Malang juga merespon dengan baik kebijakan ini dengan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan memberikan layanan pendidikan bagi siswa yang luring maupun bagi siswa yang daring. Berikut liputannya. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba bagi siswa dan orang tua siswa TK Islam Sabilillah Malang, yaitu keluarnya kebijakan dari pemerintah Kota Malang tentang pemberlakuan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Memang dalam kebijakan ini belum mewajibkan bagi seluruh siswa karena pemerintah masih mengizinkan siswa belajar dari rumah bagi orang tuanya yang masih keberatan untuk masuk sekolah. Manajemen TK Islam Sabilillah Malang merespon dengan sangat antusias akan kebijakan ini. Di samping karena sebagian besar orang tua siswa juga sangat mendukung, juga pihak sekolah memang telah mempersiapkan segala sarana dan prasarana berupa perlengkapan protokol kesehatan. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan guru yang sudah matang dalam menghadapi kebijakan PTM terbatas ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Saat ini TK Islam Sabilillah Malang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sudah berjalan 4 hari ini dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Untuk antusias, alhamdulillah orang tua sangat antusias, apalagi anak-anak. Mereka sangat merindukan sekolah, mereka sangat merindukan guru dan juga merindukan teman-temannya. Kegiatan pembelajaran pada saat ini karena kita juga melaksanakan PTMT, jadi kita melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita bagi secara shifting dari jumlah siswa kita, dari jumlah anak sebanyak 26 anak, 13 anak PJJ dan 13 anak melakukan pembelajaran secara tatap muka, dan itu dilakukan secara bergantian tiap minggunya. Pembelajaran tatap muka terbatas yang diberlakukan di TK Islam Sabilillah Malang memang telah berjalan sesuai skenario yang sudah dirancang secara matang. Hal ini nampak dari sarana pendukung protokol kesehatan yang sangat mewadai. Demikian pula kesiapan para guru yang biasa oleh siswa dipanggil dengan sebutan teacher ini telah maksimal. Mereka telah dipersiapkan untuk mengajar siswa baik yang luring maupun daring dengan pemberlakuan pendampingan yang sama, dan bagi yang masih belajar di rumah tetap menggunakan Sisma Smart Digital Learning yang memang telah terbukti sangat membantu siswa dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau kesannya sih anaknya lebih termotivasi, lebih senang, bangunnya lebih pagi. Jadi ayo berangkat sekolah gitu aja. Lebih senang sih dia. Jadi kan punya aktivitas di luar selama pandemi ini kan. Kalau untuk prokesnya sih hebat. Mulai masuk sampai pulang benar-benar satu persatu memang perhatikan sekali. Harapannya ke depan ya pengennya bisa tiap hari interaksi sama sekolahan biar anaknya juga semangat untuk belajarnya. Otomatis kalau ketemu langsung sama teman-temannya bisa bermain, ketemu sama teachernya, otomatis kan anaknya lebih senang, lebih cepat menangkap pelajarannya itu gitu. Kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas juga disambut dengan antusias oleh wali siswa dan siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang juga sebagai santri Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang. Untuk menghindari kerumunan saat kembali ke Ma'had, maka teknis masuknya kembali ke Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang diatur sedemikian rupa sehingga masih dalam koridor menjaga protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Bagaimana teknis kedatangan santri Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang? Berikut liputannya. Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang telah siap melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana yang telah diberlakukan di Kota Malang. Dengan telah mempersiapkan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan juga persyaratan yang ketat bagi santri guna tetap menjaga kesehatan bersama seluruh warga Ma'had.
Hal ini dilakukan karena beberapa santri berasal dari luar kota Malang, sehingga vaksinasi dan prasyarat kesehatan lainnya mutlak diperlukan. Demi menghindari kerumunan saat kembali ke Ma'had, maka diatur sedemikian rupa teknisnya, yang tentunya hal ini akan sedikit menyita waktu santri dan orang tua santri. Namun karena ini merupakan prasyarat yang harus dilalui, maka santri, demikian pula orang tua santri cukup antusias menjalaninya. Bisa kami sampaikan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School adalah yang pertama, kami bekerja sama dengan tim gugus COVID lembaga telah menyiapkan sarana prasarana dan juga teknis penyambutannya, yang antara lain mulai dari sarana prasarana ketika Ananda masuk, kami siapkan wastafel, tempat cuci tangan, kami siapkan juga alat untuk termogan, cairan disinfektan, dan juga kita bagi menjadi beberapa pos screening. Ya, untuk Ananda, untuk orang tua juga sekolah sudah membuat surat pemberitahuan terkait dengan teknis kedatangan. Adapun untuk kedatangan siswa dimulai dari yang berdomisili area Jawa Timur mulai tanggal 6, 7, dan 8. Sedangkan siswa yang domisilinya di luar Jawa Timur mulai tanggal 9, 10, dan 11. Untuk syarat Ananda melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu Ananda sudah harus melakukan PCR atau minimal rapid antigen. Dan yang kedua, tentunya juga orang tua sudah mengisi lembar kesediaan bahwasanya Ananda mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Ketika Ananda datang, Ananda dan orang tua akan melalui pos screening, di mana yang pertama adalah pengecekan berkas-berkas yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, dan juga nanti ada proses screening dari panitia kami. Untuk kesiapan Ma'hadnya sendiri, kami sudah siapkan mulai dari kamar lantai 1, 2, 3, dan 4 dengan kapasitas masing-masing kamar. Dari kapasitas maksimal 6 siswa, kita atur menjadi 4 siswa per kamar dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Nah, adapun untuk penanganan ataupun juga pengecekan kesehatan rutin Ananda selama di sekolah, setiap pagi kami melakukan pengecekan mulai dari suhu, saturasi oksigen, dan juga gejala-gejala ataupun juga item-item mengarah ke COVID. Sehingga apabila dari Ananda ada yang terindikasi kurang sehat, langsung kami arahkan ke ruang isolasi ataupun juga ruang UKS yang sudah kami siapkan di sekolah. Dengan semangat menjaga protokol kesehatan yang ada oleh seluruh santri dan seluruh warga Ma'had lainnya, maka diharapkan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan ini akan berjalan lancar dan harapannya semua tetap terjaga kesehatannya. Dan orang tua di rumah pun merasa tenang dan ikhlas melepas putra-putrinya ke Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang. Hari ini saya mengantar anak saya untuk mulai pembelajaran di Ma'had tatap muka. Saya lihat kesiapannya dari SMA Sabilillah juga sudah cukup matang, dan saya lihat anak-anak juga yang masuk cukup antusias untuk mulai pembelajaran tatap muka yang sudah lama dinanti-nanti. Semoga kedepannya anak-anak ini bisa menjadi insan yang soleh-solihah, yang bagus imannya, teknologinya, bisa menyesuaikan diri di kehidupan yang berikutnya, menjadi seorang pemimpin yang bagus, yang tetap berpegang teguh pada agama juga dan rasa nasionalismenya. Saya mempercayakan anak saya sekolah di SMA Islam Sabilillah Malang
Bismillah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang sesuai dengan ajaran agama, dan mudah-mudahan juga mampu mengatasi permasalahan teknologi ataupun permasalahan di masa yang akan datang. Saya berharap anak-anak kami di sini dididik dengan bagus, dengan rasa kasih sayang juga, dan kami mohon kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, mohon diluruskan, karena memang masa seperti ini masih labil dan masih belum begitu tahu mana yang buruk, mana yang baik. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang bagus, yang iman dan pendidikan nasionalnya bagus juga. Nama saya Nur Fatimatu Zahro, asalnya dari Sidoarjo. Perasaannya senang soalnya bisa melihat terus ketemu teman-teman. Dari SMP. Dari SMP Progresi Bumi Sholawat. Saya ingin sekolah di Sabilillah Malang, Cari soalnya ilmu. ingin cari teman baru juga. Cari ilmu juga. Pembelajaran anak saya di sini ingin mencari ilmu, bergabung dengan SMP Bumi Sholawat. Gitu aja. Ya lihat Nyari di internet. ya alhamdulillah senang. Asri. Beri hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, nggak apa-apa. Tapi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Jum'ah yang penuh barokah ini, mari sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita sembari kita bermuhasabah dengan mendengarkan dan memperhatikan pesan-pesan bijak dari Kalam Mutiara berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada masa pandemi COVID yang belum berakhir ini, sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan kita agar kita kuat untuk beraktivitas sehari-hari, kuat untuk beribadah sehari-hari. Pemerintah kita telah menetapkan
anjuran kepada seluruh warga negara Indonesia agar selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer, berolahraga dan minum vitamin secukupnya, tentu untuk meningkatkan imunitas kita agar kesehatan kita terjaga. Pada hari olahraga nasional ini tentu kita akan galakkan olahraga, meskipun olahraga ringan, dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan kita. Jalan pagi, olahraga ringan, hanya sekedar menggerakkan anggota tubuh kita. Yang penting ada gerakan-gerakan yang memacu peredaran darah kita agar kita tetap sehat. Tentu tidak itu saja, dalam konteks agama Islam menjaga kesehatan di samping berolahraga, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti olahraga berkuda, memanah. Seperti kelihatannya tidak banyak gerak olahraga memanah, tapi karena jarak sasaran dengan kita untuk melepas anak panah itu cukup jauh, mengambil anak panah kembali, seolah-olah itu mengajarkan pada kita bahwa itu adalah olahraga jalan pagi. Dan pada masa pandemi ini kita akan melakukan olahraga meskipun ringan untuk menjaga kesehatan ini. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tujuan utama dari menjaga kesehatan adalah supaya fisik kita menjadi kuat, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Kalau kita sehat dan kuat, maka ketika kita beribadah, kita bisa melaksanakan semua syarat dan rukun dengan sempurna. Tentu sangat berbeda jika ketika dalam keadaan lemah dan sakit, sholat pun tidak sepenuhnya bisa memenuhi syarat dan rukun sebagaimana normalnya melakukan syarat dan rukun sholat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan, Islam mengingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan agar menjadi kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Tentu yang dimaksud orang mukmin yang kuat adalah orang mukmin yang kuat imannya, juga kuat fisiknya. Dan yang dimaksud dengan mukmin yang lemah adalah mukmin yang lemah imannya dan lemah fisiknya. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, untuk mewujudkan orang mukmin yang kuat, tentu harus dimulai dengan kesehatan yang kuat. Syarat menjadi kuat, kesehatannya harus baik dan bagus. Dalam Islam dianjurkan dalam rangka mewujudkan kesehatan yang bagus, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan halal. Halalan thayyiban. Halal dalam arti materinya baik, terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan, dan cara memasak atau mengolahnya terhindar dari hal-hal yang menjadikan makanan atau minuman tersebut haram. Begitu juga thayyiban, yang dimakan orang mukmin harus thayyiban. Thayyiban artinya baik dan sesuai dengan kebutuhan orang yang mengkonsumsinya. Tentu
baik bagi seseorang belum tentu baik bagi yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau orang yang sudah berumur, sudah tua, tentu ada makanan-makanan yang harus dihindari. Artinya makanan itu tidak baik dikonsumsi oleh orang tersebut, meskipun baik dikonsumsi oleh orang atau anak yang masih remaja. Pemirsa Sima TV yang berbahagia, di samping harus makan makanan yang halal dan thayyibah, kita juga harus berolahraga. Dan olahraga yang paling bagus menurut Islam adalah olahraga di pagi hari. Jalan menuju masjid, jalan menuju musola, kemudian di sana sholat, berzikir dan berdoa, pulang dengan jalan kaki lagi, tentu dengan berzikir dalam hati. Itulah salah satu cara untuk membina kesehatan kita, agar di samping jiwa kita kuat, iman kita kuat, juga fisik kita menjadi kuat. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pentingnya menjaga kesehatan dalam rangka menciptakan mukmin yang kuat, maka kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama pada masa pandemi ini. Lakukan cuci tangan dengan sabun, berolahraga yang cukup, dan atau minum vitamin untuk meningkatkan imunitas kita. Semoga di masa pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak terpapar virus corona, dan tidak menyebabkan orang lain terpapar oleh kita. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah serangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sebelah Malang pada hari ini telah kami sampaikan. Semoga kita dapat terinspirasi untuk selalu berbuat baik, terutama di hari Jum'ah yang penuh barokah ini. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Islam Sabilillah Malang, lagi dari ulama berpikir